Sungai, aliran air yang mestinya menjadi wahana menyenangkan, bukan hanya untuk si kecil, semua kalangan malahan. Bogor menjadi wilayah paling dianugerahi dengan membentangnya Sungai Ciliwung. Ciliwung membentang dari hulu di Bogor, meliputi kawasan Gunung Gede, Gunung Pangrango, lalu Cisarua hingga mengalir ke hilir di pantai utara Jakarta. Panjangnya sekitar 120 km dengan luas daerah aliran sungai 387 km persegi. Sungai Ciliwung terbagi 3 sub-daerah aliran sungai. Ciliwung Hulu seluas 15.251 hektar di wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Ciliwung Tengah seluas 16.706 hektar di kota dan Kabupaten Bogor, Depok, juga Bekasi, serta Ciliwung Hilir seluas 6.295 hektar di DKI Jakarta. Sungai seluas itu sudah sepatutnya berdampingan dengan manusia. Bukankah manusia memang dikodratkan hidup selaras dengan lingkungan? Sayang, kadang makhluk paling mulia ini terlena sampai lupa menjaga Ciliwung. Mereka selalu mengedepankan kepentingan ketimbang kelestarian. Padahal, yakinlah, Tuhan menciptakan sungai dengan harapan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh makhluknya. Inilah 7 potensi Sungai Ciliwung. Seperti di titik ini, di Delta 15, titik ini bisa menjadi ruang terbuka hijau atau ruang belajar atau ruang edukasi bagi siapapun, bagi anak-anak katakanlah pra-TK atau PAUD gitu ya, TK, SD, SLTP, kemudian SLTA, bahkan perguruan tinggi. Bagaimana kalau secara ilmiah tempat ini bisa menjadi ruang belajar? Anggap saja saya mau ngambil apa ya? Oke, ini misalnya adalah sampah yang kemudian saya pungut sebatang serpihan styrofoam. Nah, dari styrofoam ini kita bisa belajar banyak hal. Dari industrinya, dari bahannya, dari proses membuatnya, sampai kemudian ketika di sini kira-kira menjadi masalah di bantaran sungai itu masalahnya apa? Ini bisa kita bahas. Ini benda mati. Kemudian maaf, ini ada misalnya rumput teki gitu ya. Nah, rumput teki ini ketika di sini kemudian kita ambil, kemudian jadi bahan kita diskusi bersama-sama. Bagaimana karakter rumput teki yang ada di sini? Jadi ini bagian kecil dari tumbuhan yang ada di bantaran sungai. Ini baru satu. Sementara di sini itu mungkin ada banyak atau ratusan tanaman, baik yang rumput atau tanaman-tanaman yang besar seperti ini. Yang di belakang ini adalah pohon loa. Kemudian potensi yang lain, ketika ekosistem sungainya sehat, kita bisa mendapatkan sumber pasokan protein dari sungai. Ketika ekosistemnya sehat, kita lempar mata kail, kemudian ikan-ikan bisa kita petik dari sungai. Kemudian aktivitas wisata yang sifatnya, yang penting esensinya kita ketika berwisata adalah bersenang-senang, dapat. Tapi sebelum itu harus kita pastikan juga aspek keamanan itu juga dapat dipenuhi. Karena sebelum aspek keamanan itu bisa dipenuhi, wisatanya masih belum bisa maju dengan cepat. Kemudian aspek yang lain, mungkin masih ada beberapa saudara-saudara kita yang masih menggunakan atau mengambil sumber daya dari sungai, misalnya kerikil, pasir, kemudian juga batu sebagai material yang mereka jual untuk bahan bangunan. Nah, tentu saja ini harus kita tata, harus kita atur, harus kita ingatkan sebatas mana mereka boleh mengeksplorasi atau mengambil. Jadi ketika mereka dilarang, ya mereka kemudian harus ngerti kira-kira sumber daya mana yang bisa mengganti ketika mereka juga mengambil sumber daya itu dari sungai. Jadi masih ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan ketika di sungai setelah semuanya berjalan harmoni. Banyak bukan kesenangan yang bisa didapat dari Ciliwung? Kenapa kita tidak sama-sama mulai membersihkan, mengelola, kemudian menata menjadi pusat rekreasi?
Permasalahan Ciliwung bukan hanya soal tata kelolanya saja, tapi juga permasalahan sampah yang hingga kini masih belum jelas juntrungannya. Aturan ya aturan, buang sampah ya buang saja. Dampak yang ditimbulkan dari sampah yang paling dirasakan adalah banjir. Siapa yang bisa menyalahkan siapa ketika air Sungai Ciliwung meluap? Sungai Ciliwung meluap kan proses alamiah siklus ekologi pada sungai. Jakarta paling sering terendam air Ciliwung. Sebentar, perlu kita ingat, wilayah Jakarta merupakan lahan basah berupa rawa. Lahan itu dialihfungsikan menjadi perumahan dan perkantoran. Padahal, fungsi rawa adalah pengatur dan penyimpan air, bukan sebagai daerah resapan. Permasalahan banjir Jakarta sebetulnya sudah dipikirkan sejak zaman kolonial Belanda. Bendung Katulampa merupakan upaya Hindia Belanda untuk melindungi Batavia dari serangan banjir besar Ciliwung. Bendungan ini merupakan karya Insinyur Van Brien. Panjangnya 74 meter dengan 5 pintu pembagi aliran dan 3 pintu penahan arus. Bendung Katulampa diresmikan oleh Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Edinburgh pada 11 Oktober 1912. Tiap kali hujan deras, terutama di kawasan Puncak dan Bogor, Bendung Katulampa selalu menyorot perhatian. Banyak pihak yang memperhatikan status debit air normal atau siaga sebagai antisipasi banjir di Jakarta. Sungai Ciliwung juga menjadi lahan mata pencaharian bagi banyak orang, mulai dari penambak ikan hingga penambang batu dan pasir. Di wilayah Bogor, penambak ikan menggunakan metode keramba untuk menumbuh kembangkan ikannya. Penambak ikan bisa dijumpai di beberapa wilayah seperti Sempur hingga Warung Jambu. Sedangkan penambang pasir bisa dijumpai di kawasan Jalan Soleh Iskandar. Bicara Sungai Ciliwung tak bisa lepas dari ekosistemnya. Dengan berbagai kondisi yang menimpa Sungai Ciliwung, muncul kekhawatiran akan kepunahan ekosistem. Dan ternyata terbukti. Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dari 187 jenis ikan yang ada, hanya tersisa 20 jenis. Artinya, 92,5% telah punah akibat aktivitas manusia dan pencemaran yang terus terjadi. Data penelitian LIPI sepanjang 1910 sampai 2010 saja, ikan belida, soro, berot, nilam, tawes, putak, berukung, lele, brek, keperes, dan ikan hitam sudah tidak ditemukan lagi di Sungai Ciliwung. Sementara spesies ikan lainnya seperti hampal, genggehek, dan bauk semakin terancam. Bayangkan jumlah limbah rumah, sampah, limbah industri, limbah ternak, dan pencemaran dari pertanian di Ciliwung sebesar 54,4 ton BOD per harinya. Sedangkan kemampuan sungai untuk menampung beban pencemaran hanya 9,29 ton BOD per harinya. Kasian, Ciliwung sudah melewati kemampuan daya dukungnya. Melihat data lama ini, apa yang kita rasakan? Malu? Acuh, jangan ya. Kita perlu menambah edukasi lalu menggalang partisipasi, menjalin kolaborasi, mewujudkan inovasi menjaga Sungai Ciliwung yang kita cintai. Potensi lain yang juga ditawarkan Sungai Ciliwung adalah olahraga air. Tubing dan rafting misalnya. Adalah banyak lokasi yang bisa dijadikan sebagai arena olahraga air. Di Puncak, sudah ada sejumlah tempat wisata yang menjadikan aliran Sungai Ciliwung sebagai arena tubing dan rafting. Di Kota Bogor, setidaknya ada 2 spot yang cocok dijadikan lintasan rafting. Kontur bebatuan juga bantaran yang tidak stabil menjadi kendala utama mengapa lokasi lain tak dipilih. Kalau misalkan di titik 0 km ini yang danau ini, mungkin kami sebagai pengurus di sini pengennya sih banyak lah untuk wisata-wisata anak-anak di air. Tapi kita ngejaga keselamatan ya. Karena danau ini dibilang oke lah kita tidak dalam, tapi kita ketebalan lumpurnya yang tebal. Jadi ini pun lagi mungkin nanti ke depannya dari mulai Pak Kades dan reng-rengan desa wisata, mungkin ada sedikit-sedikit, ada wahana air juga, tidak yang mencemari air. Itu.
Untuk kejernihan air, sebetulnya emang udah jernih dari atasnya turun ke sini itu udah jernih. Malah kita menjaga, cuman satu ya, utama sampah-sampah yang ada di danau kita harus buang, harus angkat. Maksudnya peduli, kepengurusan juga, karyawan juga. Dan keduanya, wisata air kita tidak menggunakan semacam roda atau baling-baling. Karena air itu akan memutar, akan lumpurnya naik jadi kotor. Nah, kita menggunakan wisata di sini, ada kano, ada perahu karet, itu paling, ada juga rakit. Itu tidak merusak, tidak tidak kotor ke air tetap jernih. ASDP merupakan singkatan dari angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Tapi selama ini yang sering kita dengar hanya penyeberangan saja. Sebenarnya pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau LLASDP berkewajiban membina transportasi sungai dan danau di Indonesia. Sektor transportasi sungai dan danau sangat penting dikembangkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah tertentu. Transportasi sungai merupakan bagian integral dari suatu fungsi masyarakat. Saat ini, di Bogor dan Jakarta belum terlihat secara signifikan terkait transportasi sungainya. Yang ada hanya perseorangan menggunakan moda seadanya. Ini kan ketinggian air lagi tinggi, berarti nggak narik nih. Menarik. Kenapa Pak? Takut resikonya? Tahu karena orang bisa lewat, bisa pendem jalanannya. Lagi satu arusnya kencang. Takutan kan namanya penyertaan, takut lepas apa gitu. Kalau sebelumnya pernah nggak nekat gitu kalau lagi tinggi air? Itu nekat. Terus? Kalau nekat saya paksa gitu bela, tapi kalau ini saya nggak berani. Mungkin saya capek balik tenaga. Oh, karena arusnya deras ya. Deras. Jadi pernah pengalaman maksain tapi Goyang. oke. Perahu ada satu. Ada satu. Pak, yang saya tahu kan Pak Maman nih udah 30 tahun ya Pak? Iya. Ya. Iya. Kalau sebelumnya kenapa kepikiran buat bikin ini Pak? Maksudnya? Kepikiran buat bikin perahu ini kenapa? Kenapa? Ini bisa satu jalan saya di sini. Kayu bikin sendiri? Kayu beli. Tahu bikin ada tukangnya. Oh, pernah ya Pak ditengokin sama pemerintah setempat gitu? Pernah. Oh, pernah. Ngapain mereka Pak? Nyari masalah biasa kali. Nggak membantu untuk membuat perahu atau apa gitu? Biasanya ramai Pak yang menggunakan perahu ini? Banyak anak sekolah. Anak sekolah, pedagang, warga sini ya? Berapa per orang tarifnya? 2.000 jalan. 2.000 per orang? Sekali seberang doang? Iya. Oke. Kalau per hari biasanya paling sedikit berapa orang? Dari sedikit. Ya nggak begitu lah saya. Tapi cukup buat makan? Kok alhamdulillah sih. Oke, nah kalau Bapak nggak narik, gimana penghasilannya Pak? Masalah nggak ada, saya nggak. Oh, tapi ada simpenan gitu? Enggak. Nggak ada gitu? Nggak dapat uang 40. Sehari tuh paling banyak 40.000? Paling kecil? Kami dapat 5, mau itu aja. Oh gitu. Paling tinggi 45.000 tuh? Iya. Sehari? Iya. Dan juga nggak sedikit, emang. Nggak kayak nggak ada, karena orang pulangnya nggak lewat. Harapannya ke depan biar usaha Bapak lancar dan aman tuh pengennya apa sih Pak dari pemerintah sendiri? Mereka nggak mau apa-apa, kalau saya pengen saya gini, mau main busur ya, ini kan udah diadain aja gitu. Di belakang begini kan yang rencana mau busur-busur, dia mau tetap aja, kalau nggak ada ya cari lah usaha yang lain. Usaha di sini di mana usahanya nggak ada. Oh, jadi Bapak pengen mempertahankan ini Pak ya? Kalau bisa dibantu gitu dengan perahu yang lebih bagus gitu ya? Sungai Ciliwung juga dimanfaatkan untuk air bersih, sumber kehidupan. PDAM Tirta Pakuan Bogor termasuk satu di antaranya. 2017 lalu, PDAM Tirta Pakuan membangun SPAM Katulampa memanfaatkan sir Sungai Ciliwung dengan kapasitas 600 liter per detik. PDAM juga membangun instalasi pengolahan air atau water treatment plant Katulampa dengan kapasitas 1 kali 300 liter per detik. Untuk mengolah air Sungai Ciliwung menjadi air bersih, PDAM Tirta Pakuan Bogor menggunakan instalasi pengolahan air atau IPA.
IPA adalah instalasi yang terdiri dari intake, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Instalasi ini digunakan untuk mengolah air baku permukaan yang keruh, kemudian dialirkan masuk melalui intake untuk ditampung sebelum diolah. Jadi kita tuh punya instalasi pengolahan air untuk yang disadap dari Sungai Ciliwung itu sekitar 300 liter per detik. Sedangkan kapasitas keseluruhan kita punya 2.640-an liter per detik. Jadi kira-kira mungkin Cisadane itu sekitar 8%-an dari kapasitas yang kita 10-8% lah yang kapasitas air yang kita ambil dari air Ciliwung. Tapi ke depannya kita akan tingkatkan, harus seimbang lah antara Cisadane dan Ciliwung. Sama dengan teknologi-teknologi yang biasa kita lakukan untuk penjernihan air, dari mulai kita sadap air di intake, lalu kita alirkan, kita bubuhkan oleh kimia, lalu kita saring sama pasir dan kita bubuhkan disinfektan setelah bersih. Nah, kekeruhan kita kontrol, kimia yang di dalamnya kita kontrol, terus bau kita kontrol dan segala macamnya, sampai standarisasi sesuai dengan Permenkes, baru kita alirkan kepada masyarakat. Jadi di intake kita atau tempat penyadapan airnya kita itu kita punya jaring-jaring untuk mengelola sampah tersebut. Jadi di aliran sungai yang masuk ke dalam instalasi pengolahan air kita itu akan kita jaring sampah-sampahnya, lalu kita angkat. Nah, karena kalau nggak dijaring itu akan masuk dan ke dalam instalasi akan sulit kita untuk memperbaikinya. Jadi kadang-kadang dulu teman-teman di perawatan itu melakukan overhaul untuk perbaikan instalasi pengolahan air itu 1 tahun sekali ya Pak Dani Rahmawan. Jadi 1 tahun sekali dan harus berhenti 1 hari atau sampai 2 hari gitu. Jadi kalau kita kondisi sampahnya makin banyak, ya akan makin sering tuh air berhenti mengaliri rumah-rumah warga. Tapi kalau kualitas air bakunya makin hari makin bagus, dari mulai kejernihan, sampahnya kurang dan segala macam, insya Allah akan kita lebih baik ke depannya. Sungai Ciliwung sudah sangat bersahaja pada manusia. Apapun tersedia, banyak yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Lantas, kenapa tidak manusia mulai ambil giliran untuk bersahaja dan menjaga Sungai Ciliwung? Tidak ringan memang, setidaknya satu persatu dari kita mulai bersuara menyerukan kecintaan lingkungan. Bila lelah, percayalah, menyerah bukan jawabannya. Berjuang jelas jadi tantangan. Menjaga bumi dengan memulai dari Sungai Ciliwung untuk kita, untuk masa depan. Selamat ulang tahun tribunnewsbogor.com, Ciliwung milik kita bersama.